Selamat pagi semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai teori dari Pak Bayu. Dalam videonya sudah beredar ke YouTube maupun ke sosmed lainnya. Pak Bayu memberikan teori bahwa peternak ayam dengan modal 10 ekor saja sudah bisa menjadi miliarder. Kemudian bagaimana mekanismenya? Apakah kira-kira menurut teman-teman masuk akal atau justru malah sebaliknya? Jadi di sini kami akan membahas tentu saja sesuai dengan pengalaman kami. Menurut hemat kami, bahwa apa yang beliau atau Pak Bayu sampaikan itu mungkin benar adanya, sesuai dengan apa yang beliau terapkan di lokasi yang mungkin bersahabat dengan kondisi sebagaimana teori. Salah satu contoh yang bisa kita kutip dari pembahasan Pak Bayu adalah lokasi. Lokasi untuk beternak adalah lokasi di mana ayam-ayam yang diternak dengan menggunakan sistem umbaran lepas, artinya tidak menggunakan sistem kereng. Ketika teori tersebut kita terapkan di wilayah kita, sedangkan lokasi tempat kita beternak tidak memenuhi syarat sebagaimana yang Pak Bayu sampaikan, maka di situ juga sudah tidak sinkron. Itu dari yang pertama, lokasi. Selanjutnya adalah tentang pakan. Nah, ini tentu saja sangat penting. Karena menurut pengamatan kami mengamati di setiap apa yang disampaikan oleh Pak Bayu, bahwa sumber pakan yang diberikan pada ayam-ayam yang diternak itu tidak harus dengan sumber pakan yang bersifat beli. Artinya, sumber pakan itu hanya mengandalkan dari limbah dapur dan dari sumber pakan yang berasal dari alam. Contohnya ketika kita liarkan seperti ini, maka ayam-ayam akan bisa mencari pakan sendiri di alam, yaitu dengan sumber pakan dari hewani maupun dari nabati, baik dedaunan maupun serangga dan cacing tanah. Itu salah satu contohnya. Nah, di sini bisa saja apa yang Pak Bayu sampaikan itu memang benar adanya. Karena faktor lokasi dan tempat di mana Pak Bayu tinggal adalah tempat yang memenuhi syarat, artinya memang berpotensi untuk kita meliarkan ayam-ayam kita, sehingga tanpa kita membeli pakan, sudah bisa mencari pakan yang ada, yang tersedia di alam sekitar. Nah, kemudian apakah kita harus mengikuti semua yang Pak Bayu sampaikan secara teori? Tentu saja menurut kami tidak, teman-teman. Kenapa? Karena dari segi lokasi saja kita sudah berbeda. Jika Pak Bayu beternak dengan 10 ekor atau dengan modal 10 ekor ayam, tetapi dengan luas lahan yang berhektar-hektar, sedangkan kita, lokasi kita beternak adalah lokasi yang sempit. Dengan sempitnya lokasi, maka secara otomatis meskipun kita liarkan seperti ini, sumber pakan yang tersedia juga sangat minim, teman-teman. Ini perlu digarisbawahi, supaya nanti kita tidak terjebak dalam teori-teori yang sekiranya tidak bisa kita ikuti. Kita hanya akan beternak sesuai dengan kapasitas dan sesuai dengan fasilitas yang ada. Artinya, kita tidak perlu meniru apa yang disampaikan oleh orang lain, sedangkan ketika kita terapkan di kandang kita, itu tidak sinkron, artinya tidak sesuai. Maka sebaiknya di dalam beternak, sesuaikan dengan populasi, sesuaikan dengan situasi, dan sesuaikan juga dengan kondisi. Karena tidak selamanya apa yang diterapkan oleh orang lain itu sama seperti fasilitas yang ada di dalam kandang kita. Dan kalaupun kita memiliki lahan yang luas dengan modal 10 ekor indukan, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Pak Bayu, kemudian kita ikuti, bisa saja kita bisa menjadi miliarder, tetapi juga dengan kurun waktu yang sangat-sangat lama. Karena di dalam beternak, itu tidak cukup kita kasih makan ayam, kasih minum ayam, dan kemudian meliarkan ayam. Menghitung masa produksi ayam juga kita harus pahami. Sehingga, dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bayu, modal 10 ekor induk ayam, kemudian bisa menjadi miliarder, saya percaya. Tetapi, dengan kurun waktu yang sangat-sangat lama. Mengingat bahwa masa produksi ayam itu terhitung dari masa bertelur, masa menetas, masa perawatan, dan masa pemulihan kembali itu cukup lama. Di sini kami tidak sama sekali menyalahkan teori atau bertentangan dengan Pak Bayu, sama sekali tidak. Hanya saja kita harus garis bawahi apa yang beliau sampaikan. Jika memang bisa diterapkan, maka silakan dilakukan. Namun jika sekiranya apa yang Pak Bayu sampaikan tidak bisa diterapkan di kandang teman-teman atau di peternakan teman-teman, maka silakan teman-teman beternak sebagaimana apa adanya teman-teman. Mampu 10 ekor, silakan 10 ekor. Mampu 100 ekor, maka silakan lakukan 100 ekor. Dan jika mampu untuk 1000 ekor, maka silakan lakukan 1000 ekor. Sesuaikan dengan kemampuan. Baik teman-teman, sampai di sini percobaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.